Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku kelas 11, kita kembali membahas terkait dengan statistika bivariat. Kita ulas terlebih dahulu pada video sebelumnya tentang asosiasi dalam diagram scatter. Baik, untuk yang ini kalian masih ingat bahwa ini adalah termasuk yang punya korelasi positif karena X dan Y-nya sama-sama naik. Dan yang gambar kedua itu dia korelasinya negatif karena nilai X-nya naik sedangkan nilai Y-nya adalah semakin turun. Dan yang ini adalah tidak ada korelasi karena datanya tersebar dan tidak memiliki kecenderungan naik ataupun turun. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang metode untuk mewakili dari data-data yang ada dari statistika bivariat. Nah, garis yang paling sesuai, yang paling cocok dari suatu data yang tersebar itu disebut dengan garis best fit atau garis yang paling cocok. Kita bisa menggunakannya untuk membuat prediksi atau kesimpulan tentang data. Jadi dari suatu data statistika bivariat yang tersebar seperti ini, kita bisa memprediksikan suatu kesimpulan dari data yang digambarkan dalam diagram pencar itu dengan suatu garis yang mewakili hampir keseluruhan data yang ada. Ini disebut dengan garis best fit atau garis yang paling cocok. Baik, selanjutnya ini adalah salah satu contoh data dari suatu diagram pencarian yang tersebar. Nah, kita akan bisa membuat suatu garis untuk memprediksikan kesimpulan dari suatu data yang telah disajikan atau disebut dengan garis best fit yang mewakili keseluruhan atau prediksinya itu seperti apa. Selanjutnya, setelah untuk memprediksikan kesimpulan dari suatu data statistika bivariat kita menggunakan garis best fit. Metode kedua adalah dari metode kuadrat terkecil, yang mana kita bisa lihat di sini ada contoh terkait dengan uang jajan dengan uang yang ditabung. Baik, untuk langkah pertama, metode yang bisa kita gunakan adalah menggambarkan garis best fit-nya secara grafik. Nah, untuk cara kedua, metode kedua adalah menggunakan metode kuadrat terkecil. Yang mana di sini nanti kita akan menghitung kuadrat terkecilnya adalah dengan cara kita mencari residu yang mana epsilon sama dengan y atau y adalah variabel dependennya dikurangi dengan y topik. Oke, oke. Nanti untuk kuadrat residunya nanti kita akan cari seperti ini. Epsilon kuadrat sama dengan dalam kurung y min y topi dipangkatkan 2. Nah, nanti kita akan cari jumlah kuadrat residunya. Ini secara perhitungan ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh terlebih dahulu. Nanti ada di bagian ini latihan 3.3. Kita lihat di sini. Tabel berikut menunjukkan banyak tempat duduk terhadap biaya per jam dari 3 model pesawat dalam maskapai Garuda Indonesia. Ada model pesawat A, banyak tempat duduknya 50, harga per kursinya adalah 1.100.000. Model pesawat B, banyak tempat duduknya 100 dengan biaya per kursinya adalah 2.100.000. Kemudian model pesawat C, banyak tempat duduknya adalah 150 dengan biayanya 2.700.000. Nah, dari data yang telah tersajikan di dalam tabel, kita akan mencari persamaan garis regresi mana yang lebih tepat untuk memprediksikan banyak tempat duduk terhadap biaya.
Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan perhitungan, yaitu metode kuadrat terkecil. Jadi nanti kita akan lihat mana yang menghasilkan selisihnya tuh yang paling sedikit, yang paling kecil. Apakah Y topi sama dengan 36.700 ditambah 16.000X, atau persamaan regresi yang kedua, yakni Y topi sama dengan 300.000 ditambah, ini harusnya Y topi sama dengan 367.000 ditambah 16.000X, atau Y topi persamaan yang kedua, Y topi sama dengan 300.000 ditambah 16.000X. Baik, untuk menyelesaikannya kita bahas bersama-sama. Jadi, untuk perhitungan residu kuadrat dari persamaan regresi yang pertama, yakni Y topi sama dengan 367.000 ditambah 16.000X. Kita akan susun tabelnya. Ini adalah X-nya. Yakni tadi kursi yang pertama ada 50, tipe yang B ada 100, tipe pesawat yang C ada 150. Nah, untuk harga per kursinya, yang pertama adalah 1.100.000, kemudian yang kedua 2.100.000, dan yang ketiga 2.700.000. Sehingga kita akan substitusikan untuk mencari Y topinya dari ini. Y topi sama dengan 367.000 ditambah 16.000X. Sehingga kita akan kalikan dan jumlahkan 16.000X, 16.000 dikalikan 50, kemudian tambah 367.000. Menghasilkan ini. Kemudian untuk yang keduanya, dari 100 X-nya dikali 16.000 ditambah 367.000. Ini hasilnya. Dan yang ketiga, dari 150 dikali 16.000 ditambah 367.000, ini hasilnya. Nah, kemudian kita akan cari selisih dari Y dengan Y topi. Jadi ini sama ini kita kurangkan, yang besar dikurang yang kecil, yang besar dikurang yang kecil. Nanti hasilnya adalah ini. Kemudian setelah itu kita akan kuadratkan dari selisih kuadrat. Selisih dari residunya ini. Negatif 67.000 dipangkatkan 2, ini hasilnya. 133.000 dipangkatkan 2, ini hasilnya. Negatif 67.000 dipangkatkan 2, ini hasilnya. Setelah itu kita akan jumlahkan kuadrat residunya, menghasilkan 26.667.000. Nah, ini adalah untuk persamaan regresi yang pertama. Untuk persamaan regresi yang kedua, caranya seperti yang tadi. Nanti kita akan substitusikan untuk nilai X-nya. Ini kursinya, ini harga per kursinya. Dengan cara yang sama dengan pada persamaan sebelumnya, kita akan cari jumlah kuadrat residunya dan didapatkan sebesar 40 juta rupiah. Nah, untuk mengambil kesimpulan mana persamaan regresi yang tepat, kita akan lihat di sini. Untuk persamaan yang pertama, yakni Y topi sama dengan 367.000 ditambah 16.000X, itu punya jumlah kuadrat residu yang lebih kecil. Coba kita lihat, 26.667.000 lebih kecil dibandingkan 40 juta. Nah, sehingga karena persamaan regresi yang pertama, yang ini, itu memiliki yang nilai lebih kecil, maka ini adalah persamaan regresi yang paling tepat untuk memprediksikan banyak tempat duduk terhadap biaya. Jadi yang lebih tepat adalah persamaan yang pertama. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.